Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat anak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Budi Dharma Saputra di dalam acara Bosara, obrolan seputar anak. Alhamdulillah siang hari ini kami telah kehadiran dua orang narasumber yang bertugas sebagai pengamanan di Balai Anak Todopoli di Makassar. Selamat siang Pak Kasim. Siap Pak. Selamat siang Pak Nyambang. Siang Pak Budi. Sehat semua Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, begitu juga dengan harapan kami semua tentunya di sini dengan sahabat-sahabat anak yang ada di luar sana agar di tengah masa pandemi Covid-19 ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita akan membahas seperti apa sih pengamanan yang ada di Balai Anak Todopoli di Makassar. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Kasim dulu nih. Kalau Pak Kasim boleh tahu sudah berapa lama bertugas di Balai Anak Todopoli Makassar ini, Pak? Oh, kalau saya Pak, Ya. bertugas selama ini hampir 20 tahun. Oh, sudah 20 tahun Pak ya? Iya. Oke. Kalau Pak Nyamang sendiri Pak, Pak Nyamang sudah berapa lama bertugas sebagai pengamanan di Balai Anak Todopoli Makassar ini Pak? Mulai tahun 2009 sampai sekarang. 2009 sampai sekarang Pak ya? Oke. Ya. Sahabat anak, tentunya sahabat anak ingin mengetahui seperti apa sih pengamanan yang ada di Balai Anak Todopoli di Makassar itu sendiri. Yang saya ingin tahu terkait dengan tugas Bapak sebagai petugas pengamanan, apa saja sih yang harus diamankan di dalam Balai Anak Todopoli di Makassar ini? Barangkali Pak Kasim dulu yang mau menjawab, silakan Pak. Ya, selama ini yang harus kita amankan karena kita sebagai petugas keamanan. Ya. Terkait banyaknya juga barang-barang inventaris negara. Oh, barang-barang inventaris negara ya yang ada di dalam wilayah Balai Anak Todopoli Makassar ini Pak ya? Ya, terutama itu lagi pula kita ini banyak anak binaan di sini. Ya, termasuk binaan dari ABH. Ya. Itulah kita selama ini bertugas sebagai petugas keamanan untuk menjaga semua itu Pak. Oh iya, itu saja ya. Iya. Barangkali ada yang ingin ditambahkan dari Pak Nyambang. Iya betul sekali Pak. Karena di sini kita cuma bukan menyangkut masalah rehabilitasi anak, Iya. tapi yang perlu kita jaga juga keamanan anak pegawai yang tinggal di dalam. Itu yang utama. Kedua keselamatan keluar masuk, kan kita ini di depan kantor ini istilahnya ada jalan raya lah, Ya. jalan umum. Ya. Itu yang perlu sekali dijaga itu karena anak keluar masuk, anak pegawai umum pada umumnya tidak meeting. Itu yang sangat mengkhawatirkan bagi kami petugas keamanan Pak. Iya. Ya. Iya, selain dari Jadi ada kaitannya dengan keselamatan anak binaan yang ada di dalam balai ini sendiri Pak ya. Iya. Oke, sahabat anak, kita lanjutkan pembicaraan kita ini. Saya ingin tahu selama Bapak bertugas di sini, apakah pernah ada pelatihan yang diberikan oleh Balai Anak ini sendiri terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai pengamanan? Kalau saya sendiri Pak, Ya. berapa kali mengikuti di balai ini pembimbingan pegawai, terus yang terakhir saya ikuti yang ini dari dari Polda itu langsung pembinaan security di tempatnya Pak. Dari Polda Pak ya, ada kerjasama dengan dari Polda. Iya. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Kasim? Cukup ya. Oke. Jadi untuk pelatihannya kita bekerja sama dengan teman-teman dari Polda ini ya tentunya ya. Nah, untuk bertugas sebagai pengamanan tentunya kita juga difasilitasi dengan peralatan ya terkait dengan pengamanan. Untuk fasilitas peralatan apa saja sih yang diberikan oleh Balai Anak Todopoli di Makassar untuk menunjang tugas Bapak sekalian sebagai pengamanan? Kalau Ya, boleh Pak Kasim ya. petugas keamanan difasilitasi itu dari kantor, ya namanya petugas keamanan itu harus kita difasilitasi berupa senter, berupa pentungan, berupa kendaraan, Ya. termasuk juga kendaraan. Sekarang kan Ibu pimpinan itu mewacana untuk memberikan lagi sepeda itu kepada petugas keamanan untuk
kelanjutan tugas-tugasnya kalau pergi patroli atau begitu. Iya. Pak Nyemang barangkali ada tambahannya? Saya rasa itu sudah ini Pak. Sudah tersampaikan semua oleh Pak Kasim tadi ya. Saya tertarik nih Pak Kasim tadi tentang pentungan ya, difasilitasi dengan pentungan. Saya berharap pentungan itu tidak digunakan untuk anak-anak binaan ya tentunya ya, itu untuk petugas keamanan atau seperti bagaimana sih sebetulnya penggunaan pentungan itu sendiri tadi Pak? Ya betul. Pas dia difasilitasi baru pentungan itu ya, saya kira itu lumrah sekali kalau namanya petugas keamanan itu harus ada pentungan. Bukan hanya untuk kita untuk menakuti anak-anak, ya kita cuma untuk jaga-jaga lah. Artinya ada yang orang berniat tidak baik dari luar, artinya ya. Itu ya seperti itu Pak ya. Oke. Untuk anak-anak sendiri Pak, dalam tugas Bapak sebagai pengamanan, kan di Balai Anak ini tentunya menerapkan prinsip ada namanya kebijakan keselamatan anak. Jadi kita tidak boleh memberikan perlakuan kekerasan kepada anak kita sendiri karena kita sebagai lembaga pelindungan anak. Nah, kaitannya dengan tugas Bapak ini sebagai tenaga pengamanan tentunya, bagaimana mensikapi hal tersebut di dalam penanganan anak? Bapak kan pasti berinteraksi ya dengan anak-anak ini Pak ya? Iya, betul kita berinteraksi dengan anak. Tetapi biasa itu kan anak karakternya macam-macam Pak. Betul. Tergantung kita ini selaku petugas keamanan menghadapinya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah terhadap anak ini. Ya kita ya pintar-pintar lah untuk membaca itu anak. Oh ini sifatnya anak karakternya begini, karakternya si A begini, si B begini. Kalau istilah kekerasan terhadap anak bagi petugas keamanan di sini mungkin jauh Pak. Tidak pernah terjadi itu. Tidak pernah dilakukan kekerasan terhadap anak Pak ya. Keselamatan anak. Kalau tegas tentunya berbeda Pak ya. Iya. Oke. Kemudian selama saya ingin tahu nih pengalaman Bapak selama bertugas di Balai Anak Todopoli Makassar ini, tentunya sahabat-sahabat anak di luar sana juga ingin mengetahui seperti apa sih Pak, barangkali bisa berbagi cerita nih pengalaman selama bertugas di sini Pak, baik itu yang tidak enaknya atau yang enaknya. Kita mulai dari yang tidak enaknya dulu mungkin ya Pak. Selama bertugas di sini ada nggak yang hal-hal yang tidak mengenakan? Ya kalau pribadi saya Pak, selama saya bertugas, ya pasti ada suka dukanya. Suka dukanya betul. Dukanya itu saat bertugas lantas ada semacam gangguan gangguan dari luar, gangguan dari dalam, atau anak-anak semacam berkelahi, ya kita harus betul-betul bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu permasalahan konflik antara anak misalnya. Nah, itu dukanya. Sukanya ya sekarang kan selama ini saya petugas keamanan, sekarang kan saya sudah boleh dikatakan saya bisa dari security menjadi PNS. Sekarang sudah jadi PNS ini Pak ya? Sudah jadi PNS ya Pak. Dulu sebelumnya masih tenaga kontrak ceritanya. Tenaga kontrak. Iya. Nah, itu sukanya Pak ya. Alhamdulillah bisa terangkat menjadi PNS Pak ya di Balai Anak Todopoli Makassar. Kalau Pak Nyambang nih, suka dukanya selama bertugas di Balai Anak seperti apa ini Pak? Kalau suka dukanya saya, kalau masalah dukanya saya tidak bisa mengatakan Pak. Cuma ya sukanya itu saya merasa sangat senang karena pada umumnya prinsip saya itu sebelum saya kerja di sini kan orangnya begitu liar. Selama masuk kerja di balai ini saya mulai belajar sedikit tentang penanganan anak, kedisiplinan. Saya sebenarnya merasa bahagia karena anak-anak yang masuk di balai ini sangat sebagai bagian keluarga saya. Saya bisa bercanda, tertawa sama-sama mereka, meskipun dalam kadang istilahnya agak stres lah begitu, tapi bisa hilang semua kalau ketemu dengan anak-anak. Oke. Berarti strategi pendekatannya, jadi kita beranggapan mereka ini adalah bagian dari keluarga kita sendiri Pak ya. Betul. Sangat luar biasa sekali nih sahabat anak, apa yang dilakukan oleh teman-teman pengamanan ini di Balai Anak Todopoli Makassar.
Terkait pengamanannya juga nih, nanti Pak Kasim atau Pak Nyambang boleh menjawab. Bagaimana sih untuk melakukan mekanisme pekerjaan Bapak? Apakah sistem shift 24 jam atau sistem shift 8 jam atau seperti apa yang berlaku di Balai Anak Poli Makassar ini, Pak? Ya kalau sistem seperti itu Pak, seringkali berubah juga. Tergantung Dari ini ya. 8 jam, 8 jam, bisa juga kita pakai 12 jam, bisa juga kita pakai biasa 24 jam. Tergantung dari kondisi Pak. Oh. Terkait Dan pandemi selama- COVID ini juga banyak perubahan-perubahan ya Pak ya. betul. Iya. Selama ini pandemi, Iya. karena kita tidak dianjurkan untuk terlalu banyak berkerumun, Iya. saya pakai sistem 24 jam. Jadi artinya ada jarak baru Iya. ketemu lagi dengan shift berikutnya. Oh, Iya. gitu. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Cukup, Cukup ya. Terkait tentang tentunya di Balai Anak Poli Makassar ini ada tamu-tamu yang berasal dari luar. Mekanisme penanganannya sendiri seperti apa, Pak? Selama masa pandemi COVID ini? Bisa Pak. Ini kalau masalah penanganan tamu Pak, Ya. kita kan mesti semua tamu wajib melapor di pos. Mm-mm. Ya. Jadi mereka datang harus Ya, lapor di pos dulu ya. Kita lihat dulu, pakai masker, boleh merapat, Iya. boleh merapat tapi pakai jarak. Iya. Terus sebelum dia masuk kita harus cuci tangan dulu Pak, Oh, cuci tangan oke. dulu pakai sabun dengan air mengalir. Sesuai dengan protokol kesehatan ya terkait COVID, Pak ya. Masalah itu tamunya melapor, mau ketemu siapa, tujuan itu apa ini kita arahkan, kita antar masuk ke kantor ke ruang resepsionis untuk Oh, ketemu iya. salah satu petugasnya di situ. Selanjutnya kita serang kepada dia. Oh, gitu ya. Nanti begitu mereka pulang juga kembali diperiksa kembali, Pak ya tentunya. Iya, ya. tentunya begitu juga. Iya. Itu kalau untuk tamu-tamu yang dari luar. Kalau tentunya kan anak-anak binaan di sini memiliki orang tua atau pembesuk ya atau keluarga ya. Iya, keluarga ya. Kalau untuk mereka ada mekanisme tersendiri kah atau seperti bagaimana, Pak? Hampir Hampir sama ya. hampir sama, Iya. hampir sama. Karena dia kan termasuk juga artinya Tamu ya, tetap kategori tamu ya. kategori tamu. Memang keluarga anak, orang tua anak, tapi dia kan Termasuk dari luar tamu, masuk. pengunjung ya, Tamu. pengunjung. Tamu. Ya. Kalau menurut Pak Kasim dan Pak Nyambang nih, tentunya sahabat anak ini pengen tahu sampai seberapa berat sih sebetulnya pekerjaan pengamanan ini. Tentunya ada resiko-resiko di dalam pekerjaan yang Bapak lakukan saat ini ya. Boleh dibagi nggak Pak, kira-kira resiko-resiko apa saja sih yang pernah terjadi yang dialami oleh Bapak selama bertugas sebagai pengamanan? Kalau masalah resikonya Pak, kalau gangguan dari luar itu ya jarang terjadi Pak, Oke. bahkan tidak pernah terjadi. Tidak ya. pernah. Ya. Cuma biasanya terjadi ke gangguan dari luar itu ditimbulkan oleh anak kita yang keluar ising belanja, ising belanja. Itu telah kekurangannya kita sebagai petugas keamanan. Jadi anak itu kalau keluar belanja, kita isingkan belanja. Daripada kita tidak tahu di luar apa yang ada apanya di luar ya, akhirnya itulah kekurangan saya sebagai petugas keamanan. Dan itu saya berusaha untuk meningkatkannya ke depan lagi. Itu juga yang jadi Itu ya. ini. Itu salah satu resiko dari pekerjaan Bapak ya. Iya. Itu risikonya. Oke. Barangkali Pak Kasim ingin menambahkan, kan biasanya pengalamannya beda-beda nih. Pengalaman maksudnya resiko. Iya, terkait dengan resiko pekerjaan yang Bapak lakukan saat ini. Resiko artinya kita juga sering alami banyak resiko. Iya. Termasuk juga anak-anak kita yang artinya diarahkan ke jalan yang baik tapi tidak mau mendengar, itu berulang-ulang, biasa kita timbul artinya rasa tidak dihargai sama anak-anak. Jadi maksudnya biasa anak juga itu anak bandel, kalau kita bilang begini kau harus begini, malah dia membangkang, membantah, itu timbul rasa tidak enak bagi kita petugas keamanan. Iya. Cuma kita pandai-pandai Pak untuk
menjaga bagaimana supaya kita jangan komplis sama anak. Jangan sampai terpancing emosinya Pak ya. Iya, iya. Ini ya pandai-pandai lah bagaimana kita cara atas supaya anak-anak juga cara atau bagaimana mengajar supaya dia bisa nurut sama kita. Gitu, Pak. Oke, seperti begitu Pak ya. Terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita siang hari ini, apa harapan Bapak ke depan dengan tugas Bapak sebagai pengamanan di Balai Anak Todopoli Makassar ini? Bisa penembak. Kalau harapan saya ke depannya Pak, terutama mengenai masalah ya kalau pengamanan, saya saya berharap itu agar pembinaan kita di sini lebih ke depannya, karena masalah ini masalah anak yang keluar yang izin keluar Pak, jadi membawa masalah. Kalau yang lainnya tidak ada toh, cuma ini saja. Iya. Mungkinkah bisa sebagai penanggung jawab ini bisa bagaimana caranya merintis itu supaya bisa lebih bagus lagi ke depannya. Baik, oke. Kalau dari Pak Kasim sendiri, harapannya? Ya kalau harapan saya Pak, mudah-mudahan kedepannya lagi mungkin tambah kita diperketat sebagai petugas keamanan. Jadi lebih ketat lagi Pak ya, untuk petugas pengamanan ini Pak ya. Oke, itulah tadi teman-teman atau sahabat anak dimanapun Anda berada, obrolan kita siang hari ini bersama dengan petugas pengamanan yang dimiliki oleh Balai Anak Todopoli Makassar. Saya harap dengan obrolan ini bisa menambah pengetahuan kita bahwa kita juga harus tahu bahwa betapa beratnya sih tugas dari seorang petugas pengamanan. Banyak sekali resiko-resiko yang mereka hadapi. Kami sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak-bapak ini sekalian di ruang Bosara ini. Semoga ke depan petugas pengamanan bisa menjadi lebih baik lagi tentunya. Amin. Ya, demikian sahabat anak dimanapun Anda berada, obrolan siang kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe di Balai Anak Todopoli Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atensi.